Pada wawancara ini kami mengundang narasumber keren yaitu PNR, seorang pengusaha internasional. Beliau adalah developer real estate yang bernama Ranca Asri Residen. Sejak SMP, beliau memiliki minat kuat terhadap ekonomi dan sering membaca koran Kompas mengenai ekonomi. Beliau telah masuk ke dunia usaha selagi berkuliah di kampus IBI. Setiap pengusaha taklah mungkin langsung kaya raya, jatuh bangun sudah menjadi makanan sehari-hari. Biarlah roda kehidupan terus memutari dengan izin dan kuasa Sang Maha Tinggi. Beliau telah menggeluti berbagai usaha, mulai dari usaha kambing kurban saat Idul Adha, juga berdagang oli motor. Bisnis kuliner juga beliau telah menjumpai kegagalan dalam berniaga. Namun, pengusaha yang tangguh pasti akan bangkit kembali. Bermacam jatuh bangun lainnya kemudian beliau temui dan sikapi, sampai kemudian beliau menjalankan bisnis properti. Berbagai proyek telah sukses dan berhasil. Ingin mendengar kisah beliau? Mari kita simak. Jadi dalam bisnis itu satu yang diperlukan itu adalah kita harus ada yang expert, bukan hanya sekedar punya knowledge, harus ada expertnya. Yang kedua, apapun bisnisnya, yang kedua kita harus punya tim, nggak bisa sendiri, karena tim itu yang membuat kita kuat dan mampu sharing, lari cepat, gitu kan, jalan bareng segala macam. Dan yang ketiga kita harus build up system. Nah, saya berpikir saya itu oke. Terus bisnis apa nih kira-kira yang apa menarik? Saya termasuk penggerak ya, jadi beberapa temen tuh saya senang ngumpulin orang-orang gitu, teman-teman waktu itu ada 6 orang, kita targetin sama-sama kita mau punya usaha ya, oke, kita wajibkan setiap akhir pekan kita nongkrong, kita nggak tahu, mungkin nongkrong aja bareng, ngobrol bareng, apa aja dilakukan ngobrol. Nah itu sampai berjalan waktu sekitar setahunan, mencari pola, mencari chemistry gitu kan. Kita belum tahu mau bisnis apa gitu kan, pertama mau bisnis buka restoran, kayaknya nggak cocok nih, karena teman ini pas lagi ngeliat ada restoran dibuka mie ayam, habis juga gitu, karena kita bingung karena masalah makan. Nah, saya pikir makanan juga, saya kan duduknya punya toko warung kue lah, bukan toko ya gitu kan, ya gitulah. Kalau makanan harus pinter-pinter, apalagi dulu medsos kan belum terlalu smart sekarang. Nah akhirnya saya kepikiran, oh lo kan biasanya dulu properti ya, kenapa nggak bisnis properti modalnya mahal, nggak usah bikin modal, saya bilang modal tuh gampang, yang penting kita tahu bisnis usaha. Oh iya nih, harus mulai kita jalanin nih. Saya ada teman yang mungkin memang expert ya di berkaitan properti, karena mungkin saya diberikan sedikit kemampuan untuk membuat yakin orang, nah dia akhirnya mau tuh, dah sekarang gini aja deh, oke, kita semua nih masih apa, kita dulu berempat ya, kita masih sama-sama kerja ya di luar, tetapi kita punya komitmen sama untuk memulai usaha baru, yaitu adalah properti. Kita jangan meninggalkan pekerjaan kita, tetapi kita mewajibkan seminggu atau 1 pekan 2 kali kita wajib ketemu. Bayangin tuh, 1 pekan 2 kali itu menjadi harga mati. Pertama hari Rabu, kadang-kadang yang bisa bergeser ke Selasa atau Kamis, itu biasanya kita malam, setelah kita pulang kerja, tempat favorit kita adalah Sevel. Kenapa Sevel? Karena Sevel ada internetnya, karena udah bangkrut ya dulu ya, ada internetnya. Yang kedua, 24 jam. Nah, kita cocok pulang kerja. Yang ketiga, nongkrong cuma mau beli aqua sama kacang aja bisa berlama-lama tuh. Jadi memang di situ saya bukan bertahun-tahun, yang mungkin lebih setahunan lebih banyak nongkrong di Sevel seperti itu. Nah, jadi ya itu yang saya lakukan. Hari Rabu malam, setiap malam tuh saya istiqomah tuh kan. Sama antara Sabtu dan atau Ahad, itu kita ketemu di lokasi proyek. Akhirnya kita waktu itu modalnya modal ini ya, semangat. Kita putuskan bahwa properti. Kenapa properti? Karena cuma setidaknya itu ada 2 hal secara besar ya. Objeknya jelas kalau properti. Kenapa ambil kita properti? Objeknya jelas. Ada tuh bentuk tanah, ya kan? Jumlah penduduk nambah, tapi jumlah tanah itu nggak akan bertambah kecuali reklamasi. Tapi tetap aja reklamasi seberapa cepat sih kalau di-compare dengan pertumbuhan penduduk. Nah, yang kedua, apa namanya, mismanagement nggak boleh itu. Jadi satu, objeknya jelas. Yang kedua, apa nama, tantangannya ada terkait dengan satu, legal dan waktu. Jadi kalau properti itu sepanjang legalnya aman, itu udah separuh tuh, separuh apa namanya, proses tuh katakan ya, bisa kita bilang itu separuh udah berjalan. Kenapa? Properti itu kan dasarnya kan legal. Kalau legalnya kita udah aman, tanah di samping kuburan pun, ya kan, 5 tahun 10 tahun lagi juga besar, lagi di kota pasti naik dari peningkatan gitu kan. Yang kedua, masalah waktu. Bagaimana kita menyiasati namanya bisnis itu, waktu itu tidak terlalu, konsumsinya terlalu panjang gitu kan. Jadi sedikit ya terkait dengan waktu.
kalau ilmu teman-teman kita yang Chinese itu kan ini, untung sedikit, yang penting muter berkepanjangan. Bukan untung besar, tapi in the short term, habis itu selesai. Nah, jadi kalau saya, misalnya kita bisnis nih, kita disuruh milih, lebih modal 10.000, kita dapat untung 20.000 2 tahun lagi. Atau pilih modal 10.000, dapat untung 10.000, tapi dalam waktu 3 bulan. Saya ambil yang 10.000 lebih kecil, tapi waktunya 3 bulan. Gitu. Nah, itulah jadi makanya salah satu strategi kita nanti akhirnya di properti itu, bagaimana tuh kita berlari cepat. Gitu. Nah, itu nanti masalahnya, tapi prinsip dasar seperti itu. Nah, itu kan masalah ini kan strateginya. Nah, dalam pengelolaan properti itu juga yang penting selain modal legalnya aman, bisa mengelola waktu, sama jangan sampai pernah mismanagement. Mismanagement tuh gini, akhirnya kita salah dalam pengelolaan. Prinsip dasar salah dalam pengelolaan itu biasanya itu terkait dengan cash flow. Gitu. Yang itu bikin banyak proyek mangkrak, bukan hanya properti sebenarnya, tapi segala bisnis itu yang diperlukan itu adalah pengelolaan ya. Jangan sampai terjadi mismanagement. Mismanagement itu lebih banyak terjadi karena orang cash flow. Mengatur cash flow itu kan aliran darah. Kalau nggak itu bisa stroke, nanti tengah jalan, proyek mangkrak, bisa berhenti gitu kan. Nah, kita ngatur cash flow. Apalagi kalau nanti kalau proyeknya sudah lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, jangan sampai kantong yang 1 masuk ke kantong 2, kantong 2 dipinjam kantong 3. Nah, itu ruwet. Jadi kantong A, kantong A, kantong B, kantong B, kantong C, kantong C. Yang A akan nggak usah nggak usah ditolong, matikan tutup, nggak mempengaruhi yang kantong B, kantong C. Nah, jadi akhirnya dari situ usaha properti sama teman-teman, nah, itu mulai 2016, sorry bukan 2016, ini yang pertama masih kerja ya, itu 2014, 2015. Waktu itu kita lakukan apa, setiap pekan itu kita naik motor, kita menjadi apa ya, kita berperan sebagai cawal tanah. Nah, kenapa dengan cawal tanah? Kita berarti harus hunting. Yang kita lakukan itu adalah selalu hunting. Kan di OLX banyak, di rumah orang yang jual lahan, jual tanah dari 100 meter, 1000 meter, 2000 meter, itu kan banyak. Ada di Bekasi. Jadi kita setiap hari itu googling itu, terus kita lihat nih, kita mau proyeknya yang di bawah mana? Ya di bawah 1000 meter dulu lah, gitu kan. Yang budgetnya berapa? Di bawah 1 M dulu lah, gitu katakan. Jadi kita bisa filtering gitu kan. Setelah itu, kita hubungin, kita kontak, kita visit. Gitu yang kita visit. Jadi saya tuh selama waktu hampir setahunan tuh Bekasi, Depok, ya kan, daerah Tangerang Selatan, daerah Bogor, Cimanggis gitu, arah Bogor, terus daerah Tangerang, daerah Bekasi, daerah Selatan sono, Bintaro, Serpong, sono itu dijelajahi terus, nyari lokasi tanah aja. Ketemulah akhirnya di Bekasi 647 meter kalau nggak salah. Harganya 1 juta. Nah, dari situ kita berpikir, wah ini udah dapat cocok nih. Duitnya dari mana kan gitu. Karena kita memang nggak pegang duit, tapi alhamdulillah karena muka-muka kita muka-muka yang ini ya, mungkin muka-muka mimbar, jadi apa masih dipercaya gitu kan. Yang kita lakukan adalah saya bilang sama teman kita gitu, udah deh fokus aja, lo fokus nih luas tanah 647 ini jadi berapa unit, bagaimana siapa ini, itu urusan lo, bagi-bagi karena ada teman yang memang masih propertinya. Satu lagi teman kita nih yang masalah keuangan, kita minta dia berapa sih jadi total budget yang dibutuhkan untuk tanah, bangun infra, sama nanti bangun unit, cadangannya segala macam buat cash flow kita nggak berantakan dulu gitu kan, kemudian tugas saya nyari investor. Nah dari situlah kita meyakinkan, saya keliling terus dari saudara, teman, kenalan semua segala macam itu, saya keliling terus nyari orang yang mau investasi. Ketemulah sekitar 8 orang yang mau investasi. Seperti, dan alhamdulillahnya mungkin itulah ada titik di mana bukan kuasa kita. Maksud begini, itu orang pemilik tanah gitu, seorang pasangan suami istri udah agak tua, yang sekitar hampir 60. Karena kita anak muda, kita jujur Pak, kita lagi mencari investor dengan lugunya, karena kita belum ada gitu kan. Kita buat ada dana buat Anda jadi dulu, kita ini dulu pengen usaha begini-gini segala macam. Ya udah, saya tidak akan lepas kecuali dengan kamu. Padahal udah ada juga yang nawar, agak lebih tinggi sedikit, dan bayarnya juga cash cepat gitu kan. Nah, saya butuh waktu Pak, kurang lebih sekitar sebulan. Dia tungguin sama saya. Selesai akhirnya kita dapat investor, dari 8 orang masuk dana, akhirnya kita bisa beli. Saya tanya sama Bapak itu, Pak, apa yang membuat Bapak mau sih nunggu kita, padahal gitu kan, padahal nah, itu sudah ada yang nawar juga, harga lebih bagus, dan ini udah siap kok sama kita. Yang pertama, saya sangat senang nih sama teman-teman yang masih muda, katanya begitu. Masih muda, mau berusaha segala macam. Dan yang kedua, karena saya ngimpi, kata dia. Mimpi yang beli itu kalian. Ya mungkin Allah kasih jalan ya. Coba kalau ngimpi yang beli itu adalah yang tadi, kalau nggak dia nggak ngimpi gitu kan, beli yang kan masih lari ke yang udah harganya lebih bagus, kan belinya sudah ready gitu kan, nah, mungkin sana.
Dari situ akhirnya kita mulai. Nah, proyek pertama itu kita memang akhirnya Bapak Gubernur banyak permasalahan. Yang pertama itu adalah karena ternyata masalah cash flow itu yang pertama. Dana kita itu, modal kita ini kurang cukup. Jadi kan kalau udah beli tanah 647, bangunnya dari mana? Kita punya dana bangunan itu terbatas. Kita pilih bangun unit, bangun infra. Gitu. Infra itu fasilitas umum kayak jalan ya, taman gitu. Kita dulu putuskan akhirnya bangun unit. Biar orang tahu nih, contohnya rumahnya seperti ini. Tetapi jalannya belum jadi gitu kan. Waduh, Bapak Gubernur dah. Akhirnya tengah jalan tetap kita yang lakukan adalah coba hunting kepada teman-teman yang kita kenal, yang sedang cari rumah, dan kita bisa kita berikan satu unit awalnya harga bagus lah. Kan. Karena kalau kita dapat fresh money, cash flow kita kan ini. Gak apa-apa kita buang margin di depan, tetapi cash flow ini terselamatkan. Ini sudah terjadi mitigasi ya. Nah, jadi cash flow kita terselamatkan. Dengan begitu kita bisa mulai dari bangun modal satu unit, dapat dana, bikin infra, bikin lagi satu unit, kan gitu. Satu unitnya akhirnya butuh kejual lagi, infra karena sudah jadi segala macam, bikin lagi 2 unit. Gitu. Jadi kalau bisnis properti itu kan modal itu nggak perlu dalam tanda kutip ya, modal besar kan nggak perlu lari ke unit sebenarnya. Pertama ke fasos dan fasos gitu kan, biar nanti klien itu bisa dapat visualisasi endingnya ini perumahan seperti apa, katakan seperti itu. Oh, ini jalannya di sini, bloknya di sini, rumahnya di sini. Gitu kan. Jadi akhirnya selesailah itu proyek tuh, hampir 3 tahun kalau nggak salah gitu kan. Nah, masuk ke proyek kedua, kita alhamdulillah karena investor yang pertama itu sudah senang dong dapat bagi hasil. Lo kalau ditabungin berapa sih bunga, kalau didepositin berapa sih gitu kan. Walaupun diinvestasi ke reksadana berapa sih. Nah, akhirnya lumayan waktu itu investor bisa dapat 60% 2,5 tahun kalau nggak salah. Nah, itu memang, dan reksadana lagi bagus-bagusnya juga gitu kan. Relatif kemarin sekitar 25% gitu kan. Tapi setidaknya, oh ini bisa jalan kok bisnis kan. Nah, dari itu kita semangat memulai masuk bisnis kedua, proyek kedua gitu. Nah, proyek kedua itu kita jadi agak lebih mudah, ya kan, untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilik lahan dan investor. Karena kita semakin besar, nah, kita ambil yang 2.400 meter gitu. Nah, oke, nah 2.400 segala macam. Investor senang, ya kan. Namun datang lagi kendala, adalah kendala legal. Nah, kendala legal ini menghabiskan waktu cukup lama. Kita dana udah masuk cukup besar, kita ada miss di dana karena ada pihak yang tidak verify cukup kuat, yang kita tidak cross check kembali, mengakibatkan kita mengurus legal itu lebih hampir 1,5 tahun, kita sampai ambil pengacara ke pengadilan, dan alhamdulillah akhirnya kemarin sudah selesai. Makanya kita bisa mulai melebar lagi untuk proyek kedua di sana. Apalagi kalau perang dunia ketiga pun, ya asal jangan perangnya di Indonesia ya, kalau perang di Indonesia, di Asia Tenggara ya, atau Asia Selatan ya itu pasti bisa jadi, kalau Indonesia yang kena ini ya nggak mungkin, semua bisnis pasti hancur. Tetapi misalnya pun kayak katakan sekarang Rusia invade Ukraina itu kan, nah, itu nggak ngaruh ke kita kok gitu. Jadi untuk ke depan, untuk jangka panjang tetap prinsip dasarnya bisnis properti ini masih menjanjikan lah seperti itu.